Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 115 sampai dengan 117. Sesudah keluar dari penderitaan-penderitaan ini, jiwa itu sungguh-sungguh rendah hati. Kemurnian jiwanya luar biasa. Tanpa harus berpikir-pikir, seperti biasanya, ia mengetahui dengan lebih baik apa yang harus ia laksanakan pada saat tertentu dan apa yang harus ia hindarkan. Ia dapat merasakan sentuhan rahmat yang halus sekalipun, dan ia sangat setia kepada Allah. Dari jauh, ia sudah mengenal Allah dan terus-menerus bersukacita dalam Dia. Dengan sangat cepat, ia menemukan Allah dalam jiwa-jiwa lain dan dalam lingkungan pada umumnya. Jiwa itu sudah dimurnikan oleh Allah sendiri. Allah, Roh yang murni, mengantar jiwa itu kepada suatu kehidupan yang sungguh-sungguh rohani. Allah sendiri sudah mempersiapkan dan memurnikan jiwa itu. Artinya, ia telah membuat dia mampu bersatu erat dengan dirinya. Dalam penyerahan diri penuh cinta, jiwa itu bersatu dengan Tuhan secara rohani. Ia berbicara kepada Allah tanpa perlu mengungkapkan diri lewat indera. Allah memenuhi dia dengan terangnya. Budi yang telah diterangi dapat melihat dengan jelas dan dapat membedakan berbagai tingkat kehidupan rohani. Ia menyadari keadaan itu ketika kesatuannya dengan Allah belum sempurna. Di sana indera terlibat, dan dengan salah satu cara roh berbaut pada indera, bergairah, bersemangat, yakin, tetapi belum sempurna. Masih ada kesatuan yang lebih tinggi dan lebih sempurna dengan Allah, yakni kesatuan intelektual. Di sini jiwa lebih terbebas dari ilusi. Hidup rohaninya lebih murni dan lebih mendalam. Dalam suatu kehidupan di mana indera terlibat, bahaya ilusi lebih besar, baik bagi jiwa maupun bagi Bapak pengakuan. Kewaspadaan harus memainkan peran yang lebih besar. Ada saat-saat ketika Allah mengantar jiwa itu kepada suatu keadaan yang murni rohani. Semua indera memudar dan tampak sudah mati. Jiwa sangat erat bersatu dengan Allah. Ia tenggelam dalam kealahan. Pengetahuannya lengkap dan sempurna, tidak sporadis seperti sebelumnya, tetapi total dan mutlak. Ia bersukacita karena hal ini. Tetapi aku ingin berkata lebih lanjut tentang saat-saat pencobaan. Pada saat-saat seperti itu, Bapak pengakuan harus memiliki kesabaran terhadap jiwa seperti itu. Dan jiwa itu harus memiliki kesabaran yang bahkan lebih besar terhadap dirinya sendiri. Yesusku, Engkau tahu apa yang dialami jiwaku ketika mengenang penderitaan-penderitaan ini. Aku sudah sering merasa kagum bahwa para malaikat dan para kudus menjaga ketenangan mereka ketika melihat suatu jiwa sedang menderita seperti itu. Sungguh mereka memiliki cinta istimewa bagi kita pada saat-saat seperti itu.
Sudah sering jiwa berteriak kepada Allah, seperti seorang anak kecil yang berteriak keras-keras ketika ibunya menutupi wajahnya dan ia tidak dapat mengenalinya. Oh Yesusku, hormat dan kemuliaan bagimu karena ujian-ujian cinta ini. Sungguh besar dan tak terselami kerahiman-Mu. Semuanya, oh Tuhan, yang Kau inginkan bagi jiwaku, teresapilah oleh kerahiman-Mu. Di sini, aku ingin menyebutkan bahwa mereka yang tinggal bersama orang seperti itu hendaknya tidak menambah penderitaan-penderitaan lahiriah. Sebab, sungguh barangkali piala jiwa itu sudah penuh, dan tetes yang kita tambahkan merupakan satu tetes yang berlebih, sehingga piala kepahitan akan meluap. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas jiwa seperti itu? Marilah kita waspada, jangan sampai menambah penderitaan orang lain, sebab hal itu tidak berkenan di hati Allah. Apabila para suster atau para superior tahu atau bahkan menangkap isyarat bahwa suatu jiwa sedang mengalami cobaan-cobaan seperti itu, dan mereka toh masih menambahkan penderitaan-penderitaan lain, kiranya mereka berdosa berat dan Allah sendiri akan menuntut pertanggungjawaban dari mereka atas nama jiwa seperti itu. Di sini aku tidak berbicara tentang hal-hal yang sedari hakikatnya dosa, tetapi tentang hal-hal yang dalam situasi tertentu dapat menjadi dosa. Marilah kita sendiri waspada, jangan sampai kita menimpakan beban jiwa-jiwa seperti itu pada hati nurani kita. Ini adalah suatu kekurangan besar dan umum dalam kehidupan membiara, yakni bahwa kalau orang melihat suatu jiwa sedang menderita, ia selalu ingin menambahkan penderitaan yang bahkan lebih berat. Aku tidak berkata bahwa setiap orang berlaku demikian, tetapi ada beberapa. Kita dengan bebas menyampaikan segala macam penilaian, dan kita bicara pada saat kita mestinya lebih baik tinggal diam. Yesus, Engkau andalanku.